Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih bersama saya Syifa Lutfia dengan NIM 121403 21518 dengan mata kuliah yang berbeda, yaitu dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dengan pembahasan kita yaitu implementasi teknologi komunikasi, di mana dilatar belakangi oleh teknologi merupakan suatu hal yang tak bisa kita hiraukan untuk saat ini. Karena sistem sosial budaya di sekitar kita juga sudah mengimplementasikan teknologi komunikasi tersebut. Cepat atau lambat, implementasi teknologi akan diterapkan di sekitar kita. Karena implementasi teknologi adalah sebuah sejarah yang harus kita terima. Di mana implementasi tersebut disederhanakan yang berarti penerapan atau penggunaan teknologi komunikasi. Sebelum teknologi komunikasi diimplementasikan, maka kita harus mendahului untuk menguasainya dan juga mengoperasionalkannya. Kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang proses implementasi. Di mana proses implementasi ini ada dua, yaitu yang pertama ada inisiasi, di mana inisiasi itu berarti usaha mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, memahaminya dengan seksama dan merencanakannya untuk mengadopsinya. Memiliki dua tingkatan, yaitu setting dan matching, di mana setting sendiri adalah munculnya ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi demi menyelesaikannya permasalahan informasi yang muncul. Teknologi komunikasi ini yang kita kenal menjadi pengetahuan baru dan dibicarakan di masyarakat. Yang kedua ada matching, yang artinya yaitu kecocokan teknologi komunikasi dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang mengadopsinya. Setelah kecenderungan untuk menerima teknologi komunikasi, kemudian mempelajari lebih lanjut, dicari plus minus dan tali menali antar unsur-unsur terkait. Nah, yang kedua yaitu implementasi, di mana implementasi adalah penerapan teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi juga berarti seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk penggunaan teknologi komunikasi yang diharapkan. Sebuah proses penerapan implementasi mempunyai 3 tingkat. Jika tadi inisiasi memiliki 2 tingkat, maka implementasi memiliki 3 tingkatan, yaitu redefining atau mengatur, menyusun, bahkan memodifikasi struktur organisasi atau mental kebiasaan untuk keperluan teknologi komunikasi yang dimaksud. Yang kedua ada clarifying, yang berarti meyakinkan kepada seluruh anggota atau diri sendiri tentang seluk-beluk teknologi komunikasi yang dimaksud, sehingga komunikasi itu tidak menjadi sesuatu yang asing di antara kita. Lalu yang ketiga ada roundizing, yang artinya adalah teknologi sudah siap menjadi bagian dari infrastruktur dari sebuah organisasi atau perlengkapan bagi kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Nah, untuk pembahasan kedua kita masuk tentang difusi inovasi, di mana ketika kita menciptakan teknologi pasti ada penolakan-penolakan yang kita dapatkan nih dari masyarakat. Biasanya penolakan tersebut disebabkan oleh 3 kategori. Yang pertama biasanya kebiasaan, di mana ketika masyarakat sudah terbiasa menjalani ini atau tanpa teknologi ini, ketika kita menciptakan teknologi ini maka masyarakat tidak terbiasa dan juga melakukan penolakan. Seperti salah satunya adalah aplikasi TikTok yang dahulu dilakukan penolakan besar-besaran, namun sekarang hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakannya. Lalu yang kedua, karena pola pikir, di mana pola pikir berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan seseorang akan ikut mempengaruhi perilakunya. Intinya adalah teknologi komunikasi yang baru bisa ditolak masyarakat karena perbedaan pola pikir. Lalu yang ketiga adalah kemapanan. Menurut sebagian orang, kemapanan itu sebuah kenikmatan pada umumnya yang jarang sekali manusia akan menolak kenikmatan tersebut. Kemampuan bisa jadi akan berubah di masa yang akan datang sejalan dengan perkembangannya masyarakat. Nah, masih seputar difusi inovasi yang juga sering disebut dengan teori difusi inovasi, sebenarnya menjelaskan sebuah proses bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada masyarakat atau sekelompok anggota sistem sosial apabila dikaitkan dengan teknologi komunikasi.
Bagaimana teknologi yang baru ditemukan itu dikomunikasikan kepada masyarakat? Menurut Edward M. Mogers, proses difusi memiliki 4 elemen pokok. Yang pertama yaitu inovasi adalah gagasan, tindakan, atau juga bisa berarti barang yang dianggap baru. Lalu yang kedua ada saluran komunikasi, di mana saluran tentunya ada alat-alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerimanya. Lalu yang ketiga yaitu jangka waktu, yaitu adalah tentunya bertepatan dengan proses keputusan inovasi. Lalu yang keempat adalah sistem sosial atau sekumpulan unit yang berbeda secara fungsional terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Lalu kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang proses adopsi teknologi komunikasi. Di mana teknologi komunikasi tak lain adalah sistem teknologis yang mengharuskan manusia perlu mengatur sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa oleh teknologi komunikasi itu sendiri. Sementara itu, manusia selama ini telah mempunyai nilai-nilai tersendiri yang sudah tumbuh dalam masyarakat. Maka terjadilah benturan dua nilai berbeda, dan kemudian akan muncul keraguan. Maka proses adopsi teknologi komunikasi penting dilakukan agar teknologi itu mudah untuk diimplementasikan kepada masyarakat. Setidaknya ada 5 tahapan yang dalam proses untuk terjadinya implementasi kepada masyarakat itu sendiri. Yaitu yang pertama ada tahap pengetahuan, di mana tahap pengetahuan ini seseorang belum mengetahui informasi mengenai inovasi baru, meskipun sebenarnya informasi itu sudah tersebar pada individu atau kelompok. Lalu yang kedua ada tahap persuasi, di mana tahap persuasi adalah mengacu pada pemikiran calon penggunanya. Seseorang akan mengukur keuntungan yang ia dapat saat ia mengadopsi sebuah inovasi tersebut. Lalu yang ketiga ada tahap pengambilan keputusan. Seseorang membuat keputusan akhir apakah mereka mengadopsi atau menolak sebuah inovasi tersebut. Lalu yang selanjutnya, tahap implementasi. Seseorang yang mengadopsi inovasi mulai menggunakan sambil mempelajari lebih jauh tentang hal tersebut. Sedangkan orang-orang yang tidak mengadopsi maka tahapnya sampai di tahap pengambil keputusan saja. Lalu tahapan yang terakhir adalah tahap konfirmasi, di mana tahap tersebut adalah proses setelah menerima dan mengimplementasikan inovasi tersebut, seseorang sudah membuat keputusan mencari pembenaran atas tindakan mereka. Kita masuk ke pembahasan keempat kita, yaitu tentang kategori adopsi, di mana proses penerimaan adopsi bisa dikelompokkan dalam tingkatan kecepatan dalam menerima informasi tersebut. Evers M. Rogers dalam buku Nuruddin 2015 telah pernah mengenalkan kurva adopsi yang bisa dijadikan pedoman bagaimana kelompok adopter menjadi 5, yakni inovator adalah orang yang tergabung dalam kelompok ini antara lain yaitu pastinya adalah petualang, berani mengambil resiko, mobile, cerdas, dan juga punya kemampuan ekonomi yang tinggi. Lalu yang kedua ada orang-orang yaitu adopter awal, di mana orang ini termasuk dalam kategori para perintis dalam penerima inovasi sekitar 14%. Ciri-cirinya adalah pemuka pendapat atau orang yang dihormati ya biasanya. Lalu yang ketiga ada mayoritas awal, di mana pengikut awal dalam proses adopsi yang sekitarnya ada 34%. Di mana ciri-ciri orang-orang ini adalah orang-orang yang penuh pertimbangan dan interaksi internal tinggi. Orang-orang dalam kelompok mayoritas awal menjalankan fungsi penting dalam melegitimasi sebuah inovasi. Lalu masuk ke orang-orang yang mayoritas akhir, di mana ciri-ciri yang menyertai kelompok ini adalah orang-orangnya berhati-hati atau bahkan ragu-ragu. Biasanya menunggu hingga banyak orang telah mencoba dan mengadopsi inovasi baru tersebut, baru kemudian ia mengambil keputusan ikut mengadopsinya. Lalu yang terakhir adalah kelompok orang-orang yang tertinggal. Sebagaimana kelompok orang kolot, mereka berjumlah biasanya 14%. Ciri-ciri lainnya adalah orang yang tradisional, terisolasi, wawasannya terbatas, bahkan sumber daya alam sumber daya alamnya terbatas dan juga bukan pemimpin opini.
Kita masuk nih ke pembahasan kita yang kelima, yaitu tentang implementasi teknologi bagi organisasi. Mana yang pertama yang pasti ada manajemen sistem, di mana manajemen sistem adalah implementasi teknologi sebagai upaya kita untuk mengoptimalkan hasil dari sistem organisasi. Dalam konteks ini, perubahan dianggap sebagai proses yang turun-temurun dari atas. Jika sistem berjalan baik, maka semua akan berjalan lebih baik. Kalau orientasi organisasi pada keuntungan, maka penerapan teknologi penting dilakukan agar tercapainya lebih banyak keuntungan lagi. Lalu yang kedua ada proses birokrasi, di mana proses ini adalah implementasi teknologi komunikasi merupakan satu upaya untuk mengubah kebijakan sebuah lembaga. Berdasarkan persepsi manajemen puncak, ibaratnya jika manajer menghendaki implementasi teknologi, maka akan mengikut kebijakan manajer tersebut. Sebaliknya, jika manajer tidak mengikuti implementasi tersebut, maka masyarakat atau sekumpulan orang di organisasi tersebut tidak mengikuti mengikuti arahan manajer untuk tidak mengikuti implementasi tersebut. Lalu yang ketiga ada pengembangan organisasi, di mana implementasi teknologi komunikasi merupakan usaha untuk memenuhi keinginan individu dan komunitas serta muncul karena dorongan untuk meningkatkan partisipasi. Keinginan tentu muncul karena kesadaran masing-masing individu bahwa implementasi teknologi baru itu penting. Lalu yang keempat yaitu tentang konflik atau tawar-menawar, di mana implementasi teknologi komunikasi merupakan proses hasil tawar-menawar yang pada akhirnya menghasilkan jalan keluar kompromitas. Sebagai mana kita ketahui, sebagian penerapan teknologi baru menimbulkan pertentangan bagi individu ataupun lembaga. Contohnya aplikasi TikTok yang merupakan adalah inovasi terbaru dari berbagai hal-hal yang seperti Facebook, lalu ke WhatsApp, lalu ke Instagram, lalu hadirlah aplikasi TikTok untuk memberikan kita hiburan gitu, walaupun di sana kita bisa berkirim pesan ataupun membuat sesuatu yang baru, hingga di Indonesia sekarang menggunakan itu. Lalu kemudian aplikasinya mengembang besar dan mungkin sekarang lebih banyak digunakan daripada aplikasi-aplikasi sebelumnya. Itulah biasanya salah satu contoh inovasi yang diadopsi lalu digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, dari perspektif implementasi di atas, lahirlah 4 perspektif teknologi komunikasi sebagaimana dua tokoh terkemuka pada tahun 1990 mengatakan bahwa ada 4 perspektif teknologi komunikasi. Yang pertama yaitu teknosentrik, yang berarti perspektif ini merupakan penempatan teknologi sebagai kekuatan yang mendorong terciptanya perubahan. Teknologi dianggap sebagai faktor dominan dalam proses implementasi teknologi komunikasi. Lalu yang kedua ada sosiosentrik, yang berarti kebalikan nih dari teknosentrik tersebut. Jika perspektif teknosentrik berfokus pada teknologi, maka perspektif sosiosentrik berfokus pada sosial-sosial yang tergabung pada sebuah lembaga atau organisasinya. Lalu yang keempat ada konflik. Perspektif ini tentunya menempatkan konflik sebagai suatu yang melekat pada proses pengambilan keputusan. Karena pastinya kita tahu bahwa ketika kita sudah mengambil keputusan, maka kita akan mendapatkan konflik baik ataupun konflik buruk tentunya. Sumber kekuatan lembaga atau organisasi dalam implementasi kebijakan. Lalu yang keempat yaitu desain sistem, di mana perspektif ini merupakan kombinasi ketiga perspektif terdahulu dengan kata lain mengintegrasikan fokus ketiga perspektif terdahulu mulai dari teknologi, sistem, dan juga politik. Lalu masuk kita ke pembahasan kita yang terakhir yaitu faktor penentu implementasi teknologi. Apa saja sih faktor penentunya? Yang pertama yaitu tentunya sistem sosial, adalah aturan sosial yang diakui, dilaksanakan, dan juga dijadikan petunjuk dalam perilaku sehari-hari. Sistem sosial hasil kesepakatan masyarakat itu ikut menjadi penentu apakah teknologi komunikasi yang baru ini bisa diterapkan apa tidak. Karena teknologi pada umumnya dapat mengubah pola komunikasi secara egaliter dan juga sejajar satu sama lainnya. Lalu yang kedua, faktor penentu implementasi teknologi ada tingkat kebutuhan masyarakat akan inovasi tersebut, di mana setiap implementasi teknologi komunikasi baru harus sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.
Hal ini wajar karena setiap manusia dan masyarakat mempunyai masing-masing, setiap individu dan atau komunitas masyarakat akan berbeda atas penerapan teknologinya. Yang ketiga, ada tekanan dari pihak lain, di mana pihak lain ya biasanya bukan hanya individu, namun juga biasanya dari masyarakat ataupun kenyataan. Seseorang individu yang mempunyai kekuasaan atas pihak lain bisa memaksa seseorang untuk menginginkan teknologi komunikasi baru. Lalu yang keempat, ada kesadaran individu, di mana kesadaran individu ini berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan individu tersebut. Sekuat apapun bentuk-bentuk kesadaran dan implementasi teknologi, jika individunya tidak menginginkan teknologi baru, maka sulit diterapkan oleh individu tersebut. Lalu yang terakhir, ada kepentingan kekuasaan, di mana jika teknologi itu penting dan layak bagi masyarakat, meskipun ditolak dan akhirnya diterima, namun terpaksa harus diterima karena kekuasaan politik. Suatu saat akan ditolak karena kebijakannya hanya karena berupa kekuasaan. So, mungkin itu saja pembahasan kita tentang implementasi teknologi komunikasi, di mana dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya teknologi komunikasi dan inovasi lalu adopsi adalah sebuah hal yang sudah sangat lumrah gitu terjadi di Indonesia. Apalagi hal-hal tersebut sudah sering terjadi, seperti pergantian aplikasi atau seperti kepentingan-kepentingan ketika COVID dan sebagainya. So, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.